Cabang-cabang ilmu biologi. 1. Virologi, ilmu yang mempelajari tentang virus. 2. Ornitologi, ilmu yang mempelajari tentang burung. Untuk mengetahui bagaimana cara mengobati penyakit flu burung, maka harus diketahui bagaimana perkembangan dan cara mematikan virus tersebut. Maka mungkin akan dibutuhkan juga pembelajaran tentang 1. Sanitasi, ilmu yang mempelajari tentang kesehatan lingkungan. 2. Patologi, ilmu yang mempelajari tentang penyakit dan pengaruhnya bagi manusia. 3. Epidemiologi, ilmu yang mempelajari tentang penularan penyakit. 4. Bakteriologi, ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Cabang-cabang yang telah disebutkan tadi mempunyai profesi yang berkaitan untuk menangani flu burung. Yang pertama, profesi di cabang virologi ada ahli farmasi, dokter untuk hewan dan manusia, ahli peternakan sebagai spesialis virus, dan ahli pertanian. Yang kedua, profesi di cabang ornitologi ada petugas pusat konservasi burung dan pengendalian unggas. Yang ketiga, profesi di cabang sanitasi adalah pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil ini diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai pengamat, pengawas, dan pemberdayaan masyarakat dan memperbaiki kualitas kesehatan lingkungan. Yang keempat, profesi di cabang patologi, yaitu dokter spesialis patologi yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dokter patologi anatomi, yang bertugas melakukan pemeriksaan jaringan tubuh atau pemeriksaan biopsi. Yang kedua, dokter patologi umum, yang mempelajari penyebab kelainan fungsi struktur tubuh. Dan yang ketiga, dokter patologi klinis, yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan sampel cairan tubuh. Yang kelima, profesi di cabang epidemiologi adalah ahli epidemiologi yang sering disebut sebagai juru wabah. Dan yang terakhir, profesi di cabang bakteriologi adalah ahli bioteknologi yang tugasnya memperbaiki diagnosa dan mendesain vaksin. Cabang ilmu biologi dan ruang lingkupnya yang dapat diturunkan dari ilmu zoologi. Pertama ada malakologi, merupakan sebuah cabang zoologi yang mempelajari tentang semua aspek kehidupan hewan moluska, seperti pengetahuan dasar, bidang budaya, dan terapan. Yang kedua ada nematologi, merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai cacing giling atau nematoda, yakni merupakan kelompok dari invertebrata dengan beberapa bagian inti anggotanya sebagai parasit yang penting di bidang ilmu pertanian, kesehatan, dan kedokteran. Ketiga, ada ichthyologi, merupakan cabang ilmu zoologi yang mempelajari mengenai kehidupan ikan, akan tetapi cabang ilmu tersebut menitik beratkan dalam budidaya dan bidang patologi. Sebanyak 25.000 ikan ditemukan dan juga diidentifikasi. Di tiap tahunnya ilmuwan sendiri mengumumkan sebanyak 250 spesies dari ikan baru. Dalam penerapan cabang dari ilmu ichthyologi berkaitan dengan biologi kelautan, oseanografi, dan ilmunologi. Selanjutnya ada herpetologi, merupakan cabang kehidupan yang mempelajari mengenai kehidupan amfibia dan reptilia. Adapun objek kajian yang digunakan yaitu jenis hewan berdarah dingin dan berkaki 4. Lalu ada entomologi, merupakan ilmu yang berhubungan dengan serangga, di mana artinya yaitu cabang ilmu yang berhubungan dengan arthropoda. Lalu ada ornitologi, merupakan cabang ilmu zoologi yang telah mempelajari tentang seluruh aspek pada burung. Lalu ada paleozoologi, merupakan sebuah cabang ilmu paleobiologi yang digunakan untuk mempelajari dan mengidentifikasi jenis fosil dari hewan bersel banyak. Lalu ada primatologi, merupakan sebuah cabang dari ilmu zoologi yang mempelajari mengenai kehidupan dari primata selain manusia, contohnya kera. Dampak positif perkembangan ilmu biologi yaitu 1. Membantu dalam menemukan dan mengembangkan bahan kebutuhan pokok manusia seperti bahan makan, pakaian, peralatan, dan perumahan serta energi. 2. Mampu menemukan berbagai penyebab dan pengobatan berbagai macam penyakit. 3. Penemuan bibit unggul baik hewan ternak maupun tanaman pertanian. 4. Mengkaji dan melestarikan seluk-beluk lingkungan lebih dalam sebagai tujuan kelestarian lingkungan. 5. Pemanfaatan mikroorganisme dalam segala bidang.
Dampak negatif dari perkembangan ilmu biologi yaitu 1. Digunakan sebagai senjata biologis seperti bakteri dan virus. 2. Memunculkan organisme strain jahat seperti adanya rekayasa genetika, sifat-sifat makhluk hidup yang diubah, dan lain-lain. 3. Mengganggu keseimbangan lingkungan. 4. Penggunaan bibit unggul pestisida berlebihan yang akan berdampak pada biodiversitas. 5. Eksploitasi sumber daya alam yang makin masif dan sistematis. 1. Molekul. Molekul adalah kajian yang membahas mengenai biomolekul yang menyusun tubuh makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari molekul adalah biokimia. 2. Sel. Sel adalah unit terkecil dalam kehidupan yang memiliki seluruh sifat kehidupan seperti pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Ilmu yang mempelajari sel adalah sitologi. 3. Jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki fungsi sama, jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Ilmu yang mempelajari jaringan adalah histologi. 4. Organ. Organ adalah kumpulan jaringan berbeda yang memiliki tujuan untuk bekerja sama membentuk fungsi fisiologi dalam bentuk organ. Ilmu yang mempelajari organ adalah fisiologi. 5. Sistem organ. Sistem organ adalah kumpulan berbagai jenis organ untuk menjalankan sebuah proses dalam mendukung kehidupan. Ilmu yang mempelajari sistem organ adalah anatomi. 6. Individu. Individu adalah kumpulan berbagai sistem organ yang berada pada organisme tunggal. Ilmu yang mempelajari individu adalah biologi perkembangan. 7. Populasi. Populasi adalah kumpulan spesies sejenis yang berada di tempat atau wilayah yang sama pada waktu tertentu. Ilmu yang mempelajari populasi adalah taksonomi. 8. Ekosistem. Ekosistem adalah adanya hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik pada suatu wilayah. Ilmu yang mempelajari ekosistem adalah ekologi. 9. Biom. Biom adalah ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan ekosistem. Biom dipengaruhi oleh iklim di suatu wilayah tertentu. Ilmu yang mempelajari biom adalah biologi tropis. Penyusun sistem gerak yaitu sendi menyatukan tulang satu dengan lainnya, tulang alat gerak pasif, otot alat gerak aktif. Organ penyusun sistem pernapasan yaitu hidung mengambil dan menyaring udara, trakea penghubung antara rongga hidung dan paru-paru, paru-paru tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Organ penyusun sistem peredaran darah, darah mengedarkan oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh, jantung tempat memompa darah, paru-paru tempat menyaring darah kotor, pembuluh darah, saluran untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh ataupun paru-paru. Organ penyusun sistem ekskresi yaitu ginjal membersihkan darah dan mendaur ulang air, mineral, glukosa, dan air, kulit proteksi dari gesekan dan zat kimia, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan hidrogen. Organ penyusun sistem pencernaan yaitu mulut menghancurkan makanan secara mekanik dan kimiawi, kerongkongan saluran penghubung antara mulut dan lambung, lambung pencernaan makanan dengan kimiawi dan bantuan enzim, usus halus penyerapan sari-sari makanan, usus besar pembusukan sisa makanan oleh bakteri, anus lubang tempat keluarnya kotoran sisa pencernaan. Organ penyusun sistem reproduksi yaitu penis menghasilkan sperma dengan testis, pematangan sperma melalui epididymis dan menyalurkan sperma dari testis ke kantong sperma. Vagina, pematangan sel telur di ovarium, tempat terjadinya fertilisasi dan tempat tumbuh kembang janin. Organ penyusun sistem syaraf yaitu otak mengatur dan mengkoordinir sebagian besar fungsi tubuh, sumsum tulang belakang mengirimkan sinyal dari otak ke bagian tubuh lain. Sel syaraf mengantarkan impuls syaraf.